YouTube saya. Jadi kali ini saya masih membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia, di mana kali ini saya akan membahas materi tentang International Human Resource Management. Nah, untuk literatur yang saya gunakan kali ini yaitu buku Manajemen Sumber Daya Manusia jilid kedua dari Gary Dessler. Mohon di like dan komen channel saya ini. Sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang penting dalam pengembangan suatu negara. Sebuah negara akan mengalami kemajuan yang signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia negara tersebut. Nah, kita sebut saja sumber daya manusia negara Jepang yang mengalami kemajuan yang sangat pesat terhitung setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kini Jepang menjadi negara yang cukup maju di dunia yang patut dicontoh oleh negara-negara lain seperti kita, negara Indonesia. Tetapi tidak hanya Jepang yang memiliki kemajuan sumber daya manusia. Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara maju lainnya yang mempunyai sumber daya manusia unggul dan memiliki kemampuan yang cukup tinggi perlu juga ditiru oleh Indonesia. Nah, manajemen sumber daya manusia yang salah satu unsur memperlihatkan sebuah negara tersebut maju dan berkembang tergantung dari tingkat intelektual sumber daya manusianya. Negara Indonesia perlu belajar banyak tentang manajemen sumber daya manusia dari negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya yang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang unggul di seluruh dunia. Oke, dalam materi International Human Resource Management atau mengelola sumber daya manusia secara global, jadi ada 4 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang SDM dan internasionalisasi bisnis. Nah, dalam materi ini kita akan mengulas tentang tantangan SDM bisnis internasional dan bagaimana perbedaan antar negara mempengaruhi manajemen sumber daya manusianya. Dan yang kedua, kita akan membahas perbedaan dan persamaan dalam praktek-praktek sumber daya manusia internasional. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem sumber daya manusia secara global. Nah, di sini kita akan membahas nanti tentang bagaimana membuat sistem sumber daya manusia global lebih dapat diterima, mengembangkan sistem sumber daya manusia global yang lebih efektif, dan menerapkan sistem sumber daya manusia secara global. Dan yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan membahas tentang penyusunan staf organisasi global. Ya, bagaimana penyusunan staf internasional, apakah dari negara asal atau dari lokal. Dan yang terakhir, nilai-nilai dan kebijakan yang digunakan dalam penyusunan staf internasional. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang SDM dan internasionalisasi bisnis. Nah, dalam bisnis internasional, manajemen atau perusahaan akan dihadapkan pada tantangan yang menarik, yaitu mulai dari pasar, produk, dan rencana produksi yang harus dikoordinasikan yang berbasis seluruh dunia. Nah, maka dari itu harus diciptakan struktur organisasi yang mampu menyeimbangkan kendali kantor induk secara terpusat dan otonomi lokal yang memadai. Apa saja sih tantangan SDM untuk bisnis internasional? Nah, terdapat 3 hal yang muncul dalam tekanan global yang mempengaruhi praktek-praktek sumber daya manusia, yaitu antara lain yang pertama yaitu adalah penyebaran. Nah, di mana perusahaan di sini diharapkan dengan mudah menempatkan keterampilan-keterampilan yang tepat di tempat yang dibutuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya. Dan tekanan yang kedua adalah diseminasi pengetahuan dan inovasi. Nah, di sini perusahaan harus mampu menyebarkan pengetahuan dan
praktek yang paling canggih ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga di sini adalah menggali dan mengembangkan bakat secara global. Nah, di sini perusahaan harus mengetahui siapa stafnya yang berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global. Bagaimana perbedaan antar negara dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusianya? Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya di sini sangat mempengaruhi dalam praktek-praktek sumber daya manusia karena masing-masing negara itu memiliki budaya yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut mengharuskan penyesuaian dalam praktek manajemen antar cabang-cabang perusahaan. Nah, sebagai contoh di mana budaya itu sangat mempengaruhi praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama, mungkin manajemen atau manajer di Amerika Serikat itu sangat cenderung menjadi orang yang sangat cemas dalam hal penyelesaian pekerjaan. Berbeda dengan para manajer di Cina. Jadi kalau para manajer di Cina itu cenderung cemas dalam hal mempertahankan keharmonisan lingkungan. Contoh lain yang bisa saya berikan yaitu hubungan pekerja dengan para manajer. Jadi kalau di Amerika Serikat antara manajer dan pekerja itu memiliki hubungan yang mungkin informal dan lebih individualisme. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan negara Meksiko, jadi para pekerja itu lebih mengharapkan para manajer itu menjaga jarak dengan pekerjanya dan bersikap formal dengan para manajer. Nah, di Meksiko itu individualisme tidak dihargai seperti di Amerika Serikat. Nah, mungkin contoh yang terakhir bisa saya berikan. Nah, jika di negara Jerman itu pekerja tidak boleh tiba terlambat beberapa menit ke tempat kerja dan harus selalu menyebut orang yang lebih senior itu secara formal lengkap dengan jabatannya. Nah, selain faktor budaya, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia di setiap negara. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu adalah sistem ekonomi. Nah, perbedaan dalam sistem ekonomi ini dapat mempengaruhi praktek-praktek sumber daya manusia. Saya beri contoh misalnya di Perancis, walaupun di Perancis itu negaranya masyarakatnya itu bersifat kapitalis, tetapi di sana terdapat larangan yang keras atas hak pengusaha untuk memberhentikan karyawannya. Nah, di sana juga terdapat aturan yang membatasi jumlah jam kerja yang digunakan oleh karyawannya untuk bekerja setiap harinya. Faktor ketiga yang mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia yaitu faktor hukum dan hubungan industrial. Nah, faktor hukum ini juga berhubungan dengan industrial karena di sini menyangkut hubungan antara pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha. Nah, tentunya hal-hal tersebut berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan faktor yang keempat adalah Serikat Uni Eropa. Nah, dalam hukum Uni Eropa ini meminta perusahaan multinasional untuk berkonsultasi dengan pekerja mengenai beberapa tindakan perusahaan seperti misalnya pemberhentian massal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu dia tadi kita sudah membahas perbedaan praktek-praktek sumber daya manusia antar negara dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dan persamaan dalam praktek-praktek sumber daya manusia. Nah, karena negara-negara itu memiliki perbedaan budaya, sistem hukum dan politik, serta perbedaan ekonomi, jadi tidak heran jika praktek-praktek manajemen sumber dayanya juga cenderung berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Nah, perbedaan dan persamaan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia itu antara lain adalah yang pertama adalah prosedur seleksi personel. Jadi di sini dalam prosedur seleksi personel antar negara itu cenderung memiliki persamaan. Nah, di mana pengusaha-pengusaha di seluruh dunia itu biasanya dalam melakukan seleksi
dan memberikan peringkat itu cenderung berdasarkan hasil wawancara secara personil. Jadi tentang syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi serta dapat membuktikan pengalaman bekerja sebelumnya dengan kemampuan atau pekerjaan yang sama. Nah, di mana metode dan kriteria yang digunakan sama atau mirip di setiap negara. Yang kedua adalah tujuan dan penilaian kinerja. Jadi sebagai contoh, penilaian kinerja digunakan oleh pengusaha-pengusaha di Taiwan, Amerika Serikat, dan Kanada untuk menentukan bayaran yang diterima oleh para pekerjanya. Nah, tetapi ini berbeda di negara Jepang dan Meksiko. Jadi informasi mengenai penilaian kinerja itu berada pada prioritas bawah. Nah, penilaian kinerja itu, informasi penilaian kinerja hanya digunakan untuk mengenal atau mengenali lebih jauh karyawannya. Perbedaan dan persamaan yang ketiga yaitu praktek-praktek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau dalam praktek-praktek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, ini kalau di setiap negara cenderung lebih banyak kepersamaannya. Jadi persamaannya di sini adalah dari segi tujuan, di mana pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia itu sama-sama tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis dari para pekerjanya. Dan yang keempat adalah penggunaan insentif dan pembayaran. Nah, sebagai contoh, jika di Amerika Serikat, insentif itu hanya memainkan peran moderat dalam praktek pembayaran. Nah, berbeda dengan negara di Cina, Jepang, dan Taiwan. Jadi di negara tersebut, insentif memainkan peranan yang penting dalam praktek-praktek pembayaran. Kita akan melihat perbedaan manajemen global sumber daya manusia antar negara. Yang pertama, negara barat atau negara Amerika, itu juga ada sisi positif dan sisi negatifnya. Oke, kita akan membahas dari aspek positifnya dulu ya. Jadi kalau negara barat atau Amerika itu lebih cenderung efisien, disiplin, sadar akan waktu, dan penghormatan terhadap inisiatif individu. Nah, sedangkan kalau dilihat dari aspek negatifnya, negara barat atau Amerika cenderung memperlakukan manusia seperti robot dan masyarakatnya yang konsumtif. Nah, sedangkan manajemen Jepang itu aspek positifnya solidaritas terhadap kelompok atau perusahaan yang tinggi. Di sana orang-orangnya juga memiliki dedikasi yang tinggi kepada perusahaan, memiliki kesetiaan, disiplin, nasionalisme yang tinggi, dan memiliki rasa hormat yang tinggi kepada para seniornya. Sedangkan aspek negatifnya antara lain adalah mereka cenderung memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan prinsip ekonomi. Mereka juga sangat angkuh dan sangat tertutup. Nah, kita bandingkan dengan manajemen dari negara Cina. Jadi kalau dilihat dari aspek positifnya, jadi orang-orang Cina itu memegang teguh janji yang telah mereka buat. Mereka juga sangat ulet, tekun, solidaritasnya tinggi terhadap suku mereka. Dan ada juga dari sisi negatifnya. Jadi mereka itu cenderung kikir, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tertutup, dan orang-orang Cina itu cenderung materialistis. Nah, dari beberapa manajemen yang dimiliki oleh negara-negara lain, nah bagaimana dengan manajemen negara Indonesia? Jadi belum ada ciri khas khusus tentang manajemen yang menggambarkan tentang negara Indonesia. Ada yang menyebut tentang manajemen Pancasila atau sebagainya. Tetapi tidak ada hal-hal spesifik yang bisa digambarkan atau menggambarkan manajemen di negara Indonesia. Oke, tadi kita sudah membahas tentang praktek-praktek sumber daya manusia di masing-masing negara,
faktor-faktor yang mempengaruhi serta perbedaan dan persamaan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia di setiap negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan International Human Resource Management. Nah, dalam penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan global mendapatkan kesimpulan bahwa para pengusaha yang telah sukses menerapkan sistem sumber daya manusia global dan mengaplikasikan berbagai praktek-praktek sumber daya manusia internasional dalam melakukannya, mereka melakukan hal-hal terbaik tersebut sehingga mereka mampu untuk menciptakan sistem sumber daya manusia global yang dapat diterima, mengembangkan sistem sumber daya manusia global yang lebih efektif, dan para stafnya tersebut kemudian mampu menerapkan secara lebih efektif. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan staf organisasi global. Jadi penyusunan staf organisasi dalam perusahaan global ini merupakan inti dari sumber daya manusia internasional. Nah, proses ini meliputi pengidentifikasian dan penyeleksian orang-orang yang akan mengisi posisi tersebut di luar negeri dan kemudian menempatkan mereka pada posisi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang tersebut dari negara asal atau dari negara lokal. Ada 4 pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan staf organisasi global. Itu yang pertama adalah lokal, di mana orang ini adalah warga negara di mana tempat negara dia bekerja. Dan yang kedua adalah ekspatriat, adalah bukan warga negara dari negara tempat dia bekerja. Yang ketiga adalah warga negara asal, di mana warga negara ini adalah warga negara di mana perusahaan induknya atau perusahaan kantor pusatnya itu berada. Dan yang terakhir adalah kewarganegaraan ketiga. Nah, di sini warga negara ini bukan dari warga negara asal atau pusat dari kantornya berada dan bukan dari negara tempat dia bekerja. Nah, terdapat nilai-nilai dan kebijakan yang digunakan dalam penyusunan staf internasional. Nah, nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam 3 kebijakan penyusunan staf internasional. Antara lain adalah yang pertama adalah etnosentris. Jadi etnosentris ini memiliki pemikiran bahwa sikap, gaya manajemen, pengetahuan, kriteria evaluasi dari para manajer itu lebih superior dari negara asal dibandingkan dengan warga negara yang ditawarkan dari negara setempat. Yang kedua adalah polisentris. Jadi dalam polisentris ini memiliki keyakinan bahwa para manajer dari negara setempatlah yang benar-benar memahami budaya, perilaku, dan pasar dari negara tersebut. Dan yang terakhir adalah geosentris. Jadi geosentris ini meyakini bahwa seluruh staf manajemen itu harus dipindahkan berdasarkan basis global. Jadi berdasarkan asumsi tersebut, manajer terbaik untuk posisi tertentu itu di mana saja bisa ada, di mana saja dari sekian banyak negara tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Ada 5 faktor penting yang digunakan dalam komponen faktor penting orang yang ditugaskan secara internasional. Nah, faktor penting yang pertama adalah pengetahuan dan motivasi pekerjaan. Pengetahuan dan motivasi pekerjaan menjadi faktor penting karena di sini menyangkut kemampuan manajerial, kemampuan dia berorganisasi, kreativitasnya, dan rasa tanggung jawabnya terhadap perusahaan, ketekunan dia bekerja, motivasi dia yang tinggi untuk bekerja, serta pengakuan dan misi dalam pekerjaannya. Nah, faktor kedua yang digunakan sebagai pertimbangan adalah keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, kenapa faktor ini menjadi penting? Karena di sini menyangkut bagaimana dia mengungkapkan rasa hormatnya kepada orang lain, sopan santun yang dimiliki, kerendahan hati, integritas dirinya, dan kepercayaan diri.
Faktor selanjutnya adalah fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi. Nah, di sini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan, memiliki kestabilan emosional, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mandiri, peka secara politis, dan memiliki citra diri yang positif. Faktor penting keempat yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk keterbukaan terhadap budaya luar. Jadi kemampuan ini mencakup tentang minat yang bersangkutan terhadap negara luar, keterbukaannya terhadap budaya-budaya luar, serta pengetahuan tentang bahasa di negara tersebut. Nah, dan yang terakhir, faktor yang tidak kalah pentingnya dengan empat faktor yang sebelumnya, yaitu situasi keluarga. Jadi dalam memilih orang, tentu saja orang yang memiliki keharmonisan keluarga yang baik. Jadi tujuannya agar mereka bekerja dengan tenang, jadi tidak ada masalah dalam keluarga yang terjadi. Nah, faktor ini menjadi sangat penting karena di sini menyangkut kemampuan beradaptasi dari pasangan dan keluarganya. Nah, dan juga pendapat positif dari pasangannya serta kesetiaan pasangannya untuk tinggal di luar negeri dan memiliki pernikahan yang stabil. Nah, setelah memperoleh staf internasional, bagaimana cara melatih dan mempertahankan karyawan internasional tersebut? Ada hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk mempertahankan karyawan internasional, yaitu yang pertama adalah mengorientasikan dan melatih karyawan pada penugasan internasional. Yang kedua, memberlakukan kompensasi ekspatriat. Yang ketiga, pemberian insentif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian kinerja kepada para manajer internasional. Jadi apa perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dengan manajemen sumber daya manusia domestik? Yaitu perbedaannya yang pertama adalah manajemen sumber daya internasional lebih luas fungsinya dan lebih luas yang harus ditangani, seperti misalnya pajak, tentang kesejahteraan keluarga. Selain itu juga menangani keterlibatan dalam kehidupan pribadi, sistem yang berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda, berhubungan juga dengan berbagai lembaga pemerintahan di setiap negara, politik dan agama, serta memungkinkan risiko-risiko yang akan terjadi. Jadi contohnya seperti risiko kesehatan dan risiko keamanan. Nah, masalah-masalah apa biasanya yang terjadi dalam International Human Resource Management? Di antaranya yang pertama adalah masalah sosiologis dan masalah pendidikan. Nah, masalah sosiologis itu terdiri dari pandangan terhadap bisnis dari para manajernya, pandangan terhadap wewenang dari bawahan, dan kerjasama antar organisasi-organisasi bisnis, serikat pekerja, dan pemerintah, pandangan terhadap prestasi kerja, struktur kelas dan mobilitas individu, pandangan terhadap pekerjaan dan pandangan terhadap metode ilmiah, pandangan terhadap penanganan risiko, dan pandangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, masalah tentang pendidikan. Jadi masalah-masalah yang biasanya terjadi dari segi pendidikan itu adalah tingkat melek hukum dan tingkat pendidikan dasar yang dimiliki, pelatihan teknikal responsiasi pendidikan umum tahap kedua, pendidikan lanjut yang lebih tinggi, program-program pelatihan yang khusus dan tidak dijalankan oleh perusahaan, sikap umum terhadap pendidikan dan pelatihan, serta kesesuaian pendidikan dengan pernyataan perusahaan. Praktek-praktek internasional human resource management yang harusnya dilakukan oleh perusahaan yaitu menciptakan budaya perusahaan yang kuat,
Kan jaringan global untuk pengembangan sistem input global itu juga sangat penting. Evaluasi elemen-elemen yang umum antar seluruh area geografis, fokus pada apa yang diukur dan diterapkan, fleksibilitas pada cara pengukuran, dedikasikan sumber daya untuk upaya-upaya SDM global, serta pahami dan miliki akses pada seseorang yang paham tentang persyaratan hukum di setiap negara. Jadi masing-masing negara harus mengetahui atau paham tentang hukum-hukum yang berlaku, karena hukum masing-masing negara tersebut berbeda. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu sangatlah penting untuk membangun kemajuan suatu negara. Nah, tentunya negara Indonesia juga perlu meniru manajemen di negara-negara lain, misalnya negara Amerika, Jepang, Cina, dan lainnya. Nah, tentu saja tidak melupakan faktor-faktor budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang penting dalam pengembangan suatu negara. Sebuah negara akan mengalami kemajuan yang signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia negara tersebut. Nah, kita sebut saja sumber daya manusia negara Jepang yang mengalami kemajuan yang sangat pesat terhitung setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kini Jepang menjadi negara yang cukup maju di dunia yang patut dicontoh oleh negara-negara lain seperti kita, negara Indonesia. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang International Human Resource Management. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dan contoh-contoh yang saya berikan dapat menambah pemahaman teman-teman semua tentang International Human Resource Management. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon di like dan komen channel saya ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, tentu saja dengan topik yang berbeda dan tentunya menarik untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.